Selamat datang di perjalanan panjang untuk mengetahui berbagai dunia yang menghuni wilayah pinggiran tata surya kita. Jika apa yang kita ketahui hanyalah deretan planet utama, mulai dari Merkurius hingga Neptunus, maka sebenarnya tata surya kita masih memiliki beberapa dunia lainnya yang jarang diketahui. Berbagai dunia ini tidak termasuk dalam kategori deretan planet utama, namun tetap memiliki tempat dalam dinamika gravitasi matahari yang begitu kompleks. Jadi, tidak usah berlama-lama lagi. Mari kita jelajahi semua dunia yang berada di wilayah pinggiran tata surya kita. Perjalanan wahana antariksa New Horizon menuju Pluto merupakan salah satu tonggak paling monumental dalam sejarah eksplorasi antariksa modern. Bukan semata karena jarak yang ditempuh, melainkan karena tantangan konseptual dan teknologi yang menyertainya. Selama lebih dari 9 tahun, wahana tersebut melintasi ruang hampa sejauh kurang lebih 4,8 miliar kilometer, jarak yang menempatkan Pluto sebagai target terjauh yang pernah dikunjungi secara langsung oleh wahana antariksa manusia pada masanya. Angka tersebut bukan sekedar statistik, melainkan representasi dari kesabaran ilmiah lintas generasi, perencanaan presisi ekstrim, serta keberanian untuk mempertaruhkan satu-satunya kesempatan demi membuka tabir dunia yang selama puluhan tahun hanya hadir sebagai titik cahaya redup di tepi tata surya kita. Dorongan ilmiah di balik misi ini berakar pada posisi unik Pluto dalam arsitektur tata surya ini. Sejak ditemukan pada tahun 1930, Pluto selalu berada di ambang kemampuan observasi manusia. Bahkan dengan kemajuan teleskop berbasis darat dan orbit, Pluto tetap sulit untuk dipahami. Ukuran kecil, jarak ekstrim, dan cahaya matahari yang sangat lemah membuat detail permukaannya nyaris mustahil untuk diungkapkan. Ketika Pluto kemudian diklasifikasikan ulang sebagai planet kerdil, banyak yang mengira minat terhadapnya akan memudar. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Pluto dipahami sebagai representasi penting bagi sabuk Kuiper, wilayah purba yang menyimpan sisa-sisa materi awal pembentukan tata surya kita. Mengunjungi Pluto berarti menelusuri jejak masa lalu kosmik yang hampir tidak tersentuh sejak 4,5 miliar tahun yang lalu. Keputusan NASA untuk meluncurkan New Horizon pada tanggal 19 Januari 2006 merupakan langkah berani yang syarat akan resiko. Berbeda dengan misi ke Mars, Jupiter, ataupun Saturnus, tidak ada rencana cadangan, tidak ada orbit jangka panjang, dan tidak ada peluang koreksi besar setelah mendekati target. Pluto terlalu jauh dan terlalu kecil untuk memungkinkan manuver pengereman yang realistis. Oleh karena itu, New Horizon dirancang sebagai wahana flyby berkecepatan tinggi, bagaikan sebuah peluru ilmiah yang harus mengumpulkan seluruh data penting dalam satu lintasan singkat. Konsekuensinya tentu jelas, jika terjadi kesalahan, maka seluruh misi yang telah direncanakan selama puluhan tahun akan berakhir tanpa hasil apapun. Untuk menghadapi tantangan jarak dan waktu, New Horizon diluncurkan dengan kecepatan awal yang sangat luar biasa, menjadikannya wahana tercepat yang pernah meninggalkan bumi pada masanya. Kecepatan ini bukan prestasi simbolik, melainkan kebutuhan mutlak agar wahana tersebut dapat mencapai Pluto dalam rentan waktu yang masih relevan secara ilmiah dan operasional. Namun, kecepatan tinggi juga berarti keterbatasan besar. Wahana tidak bisa berhenti, tidak bisa berputar balik, dan tidak bisa menunggu. Semua instrumen seperti kamera, spektrometer, dan sensor partikel harus bekerja nyaris sempurna pada saat yang telah ditentukan bertahun-tahun sebelumnya. Salah satu fase paling krusial dalam perjalanan ini adalah manuver bantuan gravitasi Jupiter pada tahun 2007. Dengan memanfaatkan medan gravitasi raksasa gas tersebut, New Horizon memperoleh tambahan kecepatan signifikan sekaligus kesempatan emas untuk menguji instrumen ilmiahnya dalam lingkungan radiasi ekstrim. Observasi terhadap Jupiter, cincin-cincinnya, dan berbagai satelitnya memberikan data ilmiah tambahan. Namun, yang lebih penting adalah pembuktian bahwa wahana New Horizon
mampu bertahan dan berfungsi optimal di bawah kondisi yang jauh lebih keras dibandingkan lingkungan Pluto. Setelah fase ini, New Horizons pun meninggalkan wilayah Jupiter dan memasuki perjalanan yang sangat panjang, sunyi, dan nyaris tanpa peristiwa menuju pinggiran tata surya kita. Sebagian besar perjalanan Pluto dihabiskan dalam mode hibernasi, sebuah kondisi di mana sebagian besar sistem wahana dimatikan untuk menjaga kestabilan dan memperpanjang usia operasional. Kesunyian ini tidak berarti bebas resiko. Jarak yang terus bertambah membuat komunikasi dengan bumi semakin menantang. Sinyal radio membutuhkan waktu berjam-jam untuk menempuh perjalanan satu arah dan daya pancar wahana pun juga semakin melemah. Setiap kali New Horizons dibangunkan, tim misi harus memastikan bahwa seluruh sistem bekerja sesuai dengan rencana, karena kesalahan kecil sekalipun bisa mengakhiri misi yang telah berlangsung hampir 1 dekade. Klimaks dari semua perjalanan tersebut terjadi pada tanggal 14 Juli tahun 2015, ketika New Horizons melintas dekat dengan Pluto dengan kecepatan sekitar 14 km per detik. Dalam rentan waktu yang sangat singkat, wahana harus bekerja sepenuhnya secara otonom. Tidak ada kendali langsung dengan bumi, semua perintah telah diprogram bertahun-tahun sebelumnya. Dalam fase ini, New Horizons memetakan permukaan Pluto, menganalisis komposisi atmosfernya, mempelajari interaksi dengan angin matahari, serta merekam data tentang berbagai satelitnya termasuk Charon. Flyby ini adalah satu-satunya kesempatan manusia untuk melihat Pluto dari dekat dalam sejarah misi tersebut. Hasil yang diperoleh pun melampaui hampir seluruh ekspektasi ilmiah. Pluto tidak muncul sebagai dunia mati dan beku, melainkan sebagai planet kerdil yang aktif dan juga kompleks. Pegunungan es air menjulang di permukaannya. Dataran nitrogen beku raksasa seperti Sputnik Planitia menunjukkan dinamika internal, dan lapisan kabut atmosfer berlapis-lapis mengindikasikan proses kimia yang terus berlangsung. Temuan ini mengguncang asumsi lama tentang objek kecil di tepi tata surya kita dan memaksa ilmuwan meninjau ulang model evolusi termal dan geologi Pluto. Untuk semakin mendalami makna perjalanan panjang New Horizons, mari nikmati sekaligus mempelajari 7 foto asli Pluto yang mengubah dunia astronomi modern. Bisa dibilang, foto ini menampilkan pemandangan Pluto yang benar-benar luar biasa. Foto ini menampilkan pegunungan es dengan detail yang menakjubkan saat cahaya latar dari matahari menembus atmosfer Pluto yang berkabut. Foto ini diambil oleh kamera pencitraan visual multispektra milik New Horizons pada tanggal 14 Juli saat wahana antariksa itu melintas di dekat Pluto. Foto ini menangkap sebagian dari Sputnik Planum serta beberapa pegunungan yang mengelilingi daerah tersebut. Wilayah ini diperkirakan memiliki luas 1.250 km. Berbagai foto asli Pluto yang dirilis dengan warna yang lebih baik menunjukkan wilayah berbentuk hati yang kini terkenal sebagai tombak Correggio dan langsung menjadi ikon ketika sampai di bumi pada Juli tahun 2015. Citra komposit ini dibuat dari 4 foto dari instrumen LORRI New Horizons, mengungkapkan Pluto sebagai dunia dengan kompleksitas dan keindahan yang tentu menakjubkan. Foto ini menunjukkan berbagai wilayah berbeda dengan perbedaan warna yang dramatis. Hal ini mengindikasikan dunia yang beragam secara geologis dan aktif yang sepenuhnya bertentangan dengan prediksi sebelumnya tentang permukaan yang seragam dan dipenuhi oleh kawah. Foto ini juga mengungkapkan bukti aliran es nitrogen, pegunungan, dan berbagai tanda aktivitas geologis yang relatif baru di sebuah dunia yang sebelumnya dianggap beku dan tidak aktif. Foto beresolusi tinggi dari Charon atau bulan terbesar Pluto mengungkapkan sebuah dunia yang jauh lebih menarik daripada yang diperkirakan. Berbagai foto New Horizons menunjukkan sebuah bulan
dengan wilayah kutub utara yang gelap, retakan yang luas di seluruh keraknya, dan ngarai dalam yang diperkirakan mencapai kedalaman 4-6 mil. Mungkin yang paling mengejutkan adalah CERN menunjukkan relatif sedikit kawah tumpukan yang menunjukkan permukaan yang masih muda dan telah dibentuk ulang oleh proses geologis internal. Dari berbagai foto yang dirilis ini, menantang pemahaman manusia tentang dunia es di tata surya bagian luar, membuktikan bahwa benda-benda kecil dan jauh pun dapat mempertahankan aktivitas geologis lama setelah pembentukannya. Kontras yang mencolok antara permukaan CERN yang berwarna abu-abu dan medan Pluto yang lebih berwarna semakin menyoroti keragaman luar biasa yang ditemukan bahkan di antara benda-benda langit yang berdekatan. Pada tanggal 1 Januari 2019, New Horizons kembali mencetak sejarah dengan melakukan penerbangan lintas dengan objek bernama Arrokoth, menjadikannya objek terjauh yang pernah dikunjungi oleh pesawat ruang angkasa dengan jarak sekitar 6,4 miliar kilometer dari matahari. Foto awal beresolusi rendah menunjukkan objek yang tampak seperti pin bowling. Tetapi ketika foto beresolusi tinggi telah tiba, para ilmuwan menyadari bahwa mereka sedang melihat sesuatu yang luar biasa. Sebuah dunia berbentuk manusia salju dengan bagian lebih besar bernama Ultima dan bagian kecil bernama Thule memberikan wawasan yang belum pernah terjadi sebelumnya tentang tata surya awal karena objek-objek di sabuk Kuiper yang jauh sebagian besar tidak berubah sejak pembentukan tata surya kita. Mungkin salah satu penemuan yang paling tidak terduga dan indah berasal dari gambar keberangkatan New Horizons dari Pluto. Saat wahana antariksa itu melihat kembali Pluto yang menjauh, ia menangkap lapisan kabut biru di atmosfer tipis planet kerdil tersebut. Gambar berwarna beresolusi tinggi ini yang dibuat dari mozaik 6 gambar hitam putih LORRI dengan warna yang ditambahkan mengungkapkan lebih dari selusin lapisan kabut yang berbeda yang membentang hingga 120 mil di atas permukaan Pluto. Para ilmuwan menentukan bahwa kabut kebiruan ini adalah kabut fotokimia yang dihasilkan dari sinar matahari yang bereaksi dengan metana dan molekul lain di atmosfer Pluto menghasilkan hidrokarbon seperti asetilena dan etilena. Senyawa-senyawa ini membentuk berbagai partikel kecil yang menyebarkan cahaya biru, sebuah proses yang sama yang membuat langit bumi tampak kebiruan. Foto tersebut juga menangkap sinar senja yang dramatis, di mana pegunungan Pluto menampakkan bayangan melalui kabut. Gambar detail Sputnik Planitia atau jantung Pluto mengungkapkan penemuan yang mungkin paling mengejutkan dari misi New Horizons, yaitu bukti aktivitas geologi saat ini. Berbagai foto New Horizons menunjukkan bahwa sebagian besar dataran es nitrogen di sana terus-menerus diperbaharui melalui proses konveksi yang mirip dengan lampu lava kosmik. Simulasi komputer mengkonfirmasi bahwa permukaannya ditutupi oleh es berputar yang mengalami perputaran saat material yang lebih hangat naik dari bawah. Wilayah aktif ini yang membentang sekitar 400 km menunjukkan bahwa Pluto mempertahankan panas internal yang cukup untuk mendorong proses geologis yang berkelanjutan, menantang asumsi konvensional tentang evolusi termal berbagai planet kecil yang jauh. Salah satu gambar beresolusi tinggi yang paling menakjubkan yang dikembalikan oleh wahana New Horizons menunjukkan warna permukaan Pluto yang sangat beragam dengan detail yang lebih baik. Foto ini menggabungkan citra biru, merah, dan inframerah dari instrumen MVEC mengungkapkan pelangi warna biru pucat, kuning, oranye, dan merah tua di permukaan Pluto. Setiap wilayah warna yang berbeda mewakili komposisi permukaan dan sejarah geologis yang berbeda, menceritakan kisah kompleks yang masih diupayakan para ilmuwan untuk diuraikan sepenuhnya. Gambar tersebut memperlihatkan detail sekecil 0,8 mil, menunjukkan bagaimana berbagai bentuk lahan
memiliki warna karakteristiknya masing-masing. Keragaman yang luar biasa ini menunjukkan bahwa Pluto telah mengalami evolusi geologis yang jauh lebih kompleks daripada yang pernah diantisipasi para ilmuwan untuk dunia sekecil dan sejauh itu di tata surya bagian luar. Jadi, makna ilmiah misi New Horizon melampaui Pluto itu sendiri. Keberhasilannya membuka era baru eksplorasi sabuk Kuiper dan berbagai dunia kecil di wilayah terluar tata surya kita. Pluto kini dipandang bukan sebagai pengecualian, melainkan sebagai pintu gerbang menuju pemahaman yang lebih luas tentang asal-usul planet dan dinamika awal tata surya kita. Misi ini juga membuktikan bahwa eksplorasi jarak jauh bukan hanya soal kecanggihan teknologi, tetapi juga tentang keberanian intelektual untuk menunggu, merencanakan, dan mempercayai sains dalam jangka waktu yang melampaui satu generasi. Pada akhirnya, 9 tahun perjalanan dan miliaran kilometer yang ditempuh oleh New Horizon adalah harga yang harus dibayar untuk sebuah lompatan pengetahuan fundamental. Dalam satu lintasan cepat, Pluto yang hampir satu abad menjadi objek spekulasi berubah menjadi dunia nyata dengan landscape, atmosfer, dan sejarahnya sendiri. Bagi ilmu pengetahuan, kisah New Horizon ini adalah pengingat bahwa alam semesta selalu lebih kaya dan lebih kompleks daripada dugaan manusia, serta bahwa kesabaran manusia ketika dipadukan dengan sains mampu menembus kegelapan terjauh tata surya kita sekalipun. Kini, kita telah tiba pada satu objek paling aneh dan paling luar biasa yang pernah ditemukan oleh umat manusia. Dunia ini tidak hanya jauh, ia tidak hanya dingin. Ia adalah sebuah dunia yang bentuknya sendiri telah berubah oleh kekuatan rotasinya. Dunia ini bernama Haumea. Terletak di wilayah sabuk Kuiper, jauh melampaui orbit Neptunus. Haumea bergerak dalam kesunyian abadi, mengelilingi matahari pada jarak rata-rata sekitar 6,5 miliar kilometer. Di sana, cahaya matahari telah melemah menjadi sinar pucat yang hanya cukup untuk menerangi, tetapi tidak lagi mampu untuk menghangatkan. Dalam dingin yang ekstrim, Haumea tetap bertahan sebagai salah satu dunia paling unik yang diketahui di tata surya bagian luar. Namun, yang membuat Haumea benar-benar berbeda bukanlah jaraknya, melainkan adalah bentuknya. Tidak seperti planet atau dunia kerdil lain yang cenderung bulat, Haumea ini memanjang, seperti bola yang ditarik oleh kekuatan tak terlihat. Haumea adalah dunia yang telah kehilangan bentuk alaminya, dibentuk ulang oleh putarannya sendiri. Haumea ini adalah bukti hidup bahwa bahkan di wilayah paling sunyi tata surya kita, hukum fisika masih bekerja tanpa kompromi. Keberadaan Haumea memperluas pemahaman manusia tentang keragaman dunia yang mengorbit matahari. Ia menunjukkan bahwa planet kerdil bukan sekedar versi kecil dari planet, tetapi dunia dengan sejarah, struktur, dan evolusi yang unik. Dalam kesunyiannya, Haumea membawa cerita tentang kekuatan rotasi, tumpukan purba, dan stabilitas yang telah bertahan selama miliaran tahun lamanya. Haumea pertama kali diidentifikasi pada tahun 2004 oleh tim astronom dalam misi mencari objek untuk memperlengkap katalog planet. Pada awalnya, Haumea tampak seperti objek redup biasa di sabuk Kuiper, hanya sebuah titik cahaya kecil yang bergerak perlahan terhadap latar belakang bintangnya. Namun pengamatan lebih lanjut segera mengungkapkan sesuatu yang luar biasa. Kecerahan Haumea berubah secara signifikan hanya dalam beberapa jam. Perubahan ini terlalu cepat untuk objek yang besar yang berbentuk bulat. Para astronom pun segera menyadari bahwa mereka sedang melihat sesuatu yang belum pernah mereka saksikan sebelumnya. Analisis lanjutan yang dilakukan kemudian menunjukkan bahwa Haumea berputar dengan sangat cepat, jauh lebih cepat daripada planet kerdil lainnya yang diketahui. Penemuan ini pun menandai Haumea sebagai salah satu objek paling unik di tata surya kita. Pada tahun 2008, International Astronomical Union secara resmi mengklasifikasikan Haumea sebagai planet kerdil, menjadikannya anggota resmi keluarga dunia es besar di sabuk Kuiper.
Nah, nama Haumea sendiri diambil dari mitologi Hawaii, di mana Haumea adalah dewi kesuburan dan kelahiran. Nama ini memiliki makna simbolik yang mendalam, karena Haumea tidak hanya sebuah dunia, tetapi juga sumber dari sistem bulan dan keluarga objek yang lahir dari tubuhnya sendiri. Salah satu karakteristik paling luar biasa dari Haumea adalah kecepatan rotasinya yang sangat ekstrim. Kecepatannya tidak hanya luar biasa, tetapi juga cukup kuat untuk mengubah bentuk dunia itu sendiri. Haumea menyelesaikan satu putaran penuh hanya dalam waktu sekitar 3,9 jam, menjadikannya objek besar dengan rotasi tercepat yang diketahui di seluruh tata surya kita. Untuk objek dengan ukuran lebih dari 1000 km, kecepatan ini hampir berada di batas maksimum sebelum struktur dunia tersebut mulai kehilangan kestabilannya. Sebagai perbandingan, Bumi membutuhkan sekitar 24 jam untuk menyelesaikan satu kali rotasi. Mars membutuhkan waktu sedikit lama, sekitar 24,6 jam. Bahkan Jupiter, yang dikenal sebagai planet dengan rotasi tercepat di antara berbagai planet utama, masih membutuhkan sekitar 9,9 jam. Haumea berputar lebih dari 2 kali lebih cepat daripada Jupiter, meskipun ukurannya jauh lebih kecil dan gravitasinya juga jauh lebih lemah. Perbedaan ini memiliki konsekuensi besar terhadap struktur fisiknya. Rotasi yang sangat cepat ini menciptakan gaya sentrifugal yang kuat di sepanjang ekuator Haumea. Gaya ini bekerja berlawanan dengan gravitasi, menarik materi ke arah luar. Dalam dunia, dengan rotasi yang lambat atau normal, gravitasi akan cukup kuat untuk mempertahankan bentuk bulatnya. Namun di Haumea, rotasi yang ekstrim melemahkan dominasi gravitasi, menyebabkan tubuhnya meregang secara fisik. Akibatnya, Haumea tidak berbentuk bulat seperti planet ataupun planet kerdil lainnya. Haumea ini memiliki bentuk elipsoid triaksial, yaitu bentuk memanjang dengan 3 sumbu berbeda panjang. Perkiraan terbaru menunjukkan bahwa dimensi Haumea sekitar 2.320 km pada sumbu terpanjang, sekitar 1.700 km pada sumbu menengah, dan sekitar 130 km pada sumbu terpendeknya. Bentuk ini membuatnya lebih menyerupai bola yang tertekan dan diregangkan, bukan bola sempurna. Bentuk ini juga memberikan petunjuk penting tentang struktur internal Haumea. Para ilmuwan percaya bahwa bagian dalamnya kemungkinan terdiri dari inti batuan padat yang dikelilingi oleh lapisan es air. Kepadatan Haumea yang relatif tinggi sekitar 1,9 gram per cm kubik menunjukkan bahwa ia mengandung proporsi batuan yang signifikan, bukan hanya es. Struktur ini membantu Haumea tetap utuh meskipun mengalami rotasi yang ekstrim. Selain itu, rotasi yang cepat ini juga berdampak pada lingkungan di sekitarnya. Gaya sentrifugal yang kuat kemungkinan berperan dalam pembentukan cincin Haumea dan bahkan sistem bulannya. Material yang terlempar selama masa tabrakan di masa lalu atau akibat rotasi cepat tetap dapat berada di orbit, membentuk struktur stabil di sekitar dunia ini. Secara hipotesis, jika ada seseorang yang berdiri di permukaan Haumea, ia akan menyaksikan matahari bergerak melintasi langit hanya dalam waktu kurang dari 4 jam saja. Siang dan malam akan datang dan pergi dengan cepat, menciptakan ritme yang jauh berbeda dari dunia manapun yang dikenal oleh manusia. Haumea adalah bukti nyata bahwa rotasi bukan sekedar gerakan saja, ia adalah kekuatan pembentuk. Dalam kasus Haumea, rotasi telah menentukan bentuknya, struktur, dan juga evolusi. Dunia ini tidak hanya berputar di ruang angkasa. Haumea telah dibentuk, dipahat, dan didefinisikan oleh putarannya sendiri, menjadikannya salah satu objek paling unik dan paling menakjubkan di tata surya kita. Berbicara soal permukaan, permukaan Haumea adalah salah satu yang paling murni dan paling reflektif yang pernah ditemukan di tata surya selain Eris. Dunia ini hampir seluruhnya tertutup oleh es air kristalin, sebuah bentuk es yang memiliki bentuk struktur teratur dan stabil seperti kristal es yang terbentuk di lingkungan dingin dan relatif segar secara geologis. Penemuan ini tentu sangat penting,
karena dalam kondisi ruang angkasa yang keras, es air kristalin biasanya tidak dapat bertahan selamanya. Di wilayah sabuk Kuiper, permukaan objek terus-menerus dihujani oleh radiasi kosmik berenergi tinggi dan partikel dari matahari. Radiasi ini secara perlahan merusak struktur kristal es, mengubahnya menjadi bentuk amorf atau sebuah bentuk es yang tidak memiliki struktur teratur. Proses ini dapat terjadi dalam rentang waktu puluhan juta tahun, yang tentu relatif singkat dalam skala umur tata surya kita yang telah mencapai miliaran tahun lamanya. Namun di Haumea, es kristalin masih mendominasi permukaannya. Hal ini menunjukkan bahwa permukaan dunia ini telah mengalami pembaruan dalam skala waktu geologis yang lebih muda. Para ilmuwan percaya bahwa pembaruan permukaan ini kemungkinan terkait dengan peristiwa tabrakan purba yang telah melepaskan lapisan es baru dari bagian dalam Haumea, atau mungkin akibat proses internal yang sangat lambat, seperti halnya rekristalisasi es akibat perubahan suhu ekstrim. Namun, permukaan Haumea juga tidak sepenuhnya seragam. Pengamatan teleskop modern, termasuk analisa spektrum cahaya, menunjukkan adanya wilayah yang lebih gelap dan sedikit kemerahan di salah satu sisinya. Wilayah ini kemungkinan mengandung senyawa organik kompleks yang dikenal sebagai tholin atau material yang terbentuk ketika radiasi kosmik mengubah molekul sederhana seperti metana dan nitrogen menjadi senyawa karbon yang jauh lebih kompleks. Suhu permukaan di Haumea diperkirakan berkisar antara sekitar minus 241 hingga minus 223 derajat Celcius, tergantung pada posisi dan pencahayaan. Pada suhu sedingin ini, hampir tidak ada aktivitas kimia yang berlangsung dengan cepat. Es di sana tetap membeku dalam kondisi stabil, dan perubahan terjadi dalam skala waktu yang sangat panjang. Dalam lingkungan yang beku dan sangat sunyi ini, permukaan Haumea menjadi semacam arsip kosmik. Setiap lapisan es menyimpan rekaman dan peristiwa masa lalu, seperti tabrakan, radiasi, dan perubahan yang telah terjadi selama miliaran tahun. Haumea tidak memiliki atmosfer yang signifikan untuk mengikis atau mengubah permukaan ini dengan cepat. Akibatnya, banyak bagian Haumea tetap mempertahankan karakteristiknya selama waktu yang sangat lama. Jadi bisa dibilang Haumea ini bukanlah hanya dunia es. Ia adalah sebuah dunia dengan permukaan yang memantulkan sejarahnya sendiri, sebuah landscape kristalin yang bersinar redup di tepi tata surya kita, menyimpan jejak dari masa ketika berbagai dunia es pertama kali terbentuk di sekitar matahari yang masih berusia sangat-sangat muda. Miliaran tahun yang lalu, ketika tata surya kita masih berada dalam masa awal pembentukannya, wilayah sabuk Kuiper bukanlah tempat yang setenang sekarang. Pada masa itu, berbagai dunia es bergerak dalam orbit yang belum sepenuhnya stabil. Tabrakan antar objek besar jauh lebih sering terjadi, dan dari salah satu peristiwa dahsyat inilah Haumea memperoleh bentuk dan karakteristik uniknya. Para ilmuwan percaya bahwa Haumea pernah mengalami tabrakan besar dengan objek lainnya yang ukurannya mendekati dirinya sendiri. Tabrakan ini tidak menghancurkan Haumea sepenuhnya, tetapi cukup kuat untuk merobek dan melepaskan sebagian besar lapisan es keluarnya ke ruang angkasa. Energi yang dilepaskannya dalam peristiwa ini sangatlah besar, cukup untuk mengubah struktur fisik Haumea secara permanen. Material yang terlempar dari Haumea tidak hilang begitu saja. Berbagai fragmen es ini tetap berada dalam orbit yang serupa di sekitar matahari, membentuk kelompok objek yang kini dikenal sebagai keluarga Haumea. Keluarga ini terdiri dari beberapa objek sabuk Kuiper yang memiliki karakteristik unik yang sama, yaitu orbit yang mirip dan permukaan yang didominasi oleh es air kristalin. Ini adalah satu-satunya keluarga objek di sabuk Kuiper yang secara jelas dapat dilacak kembali ke satu peristiwa tabrakan tunggal. Penemuan keluarga Haumea memberikan bukti langsung bahwa tabrakan besar memainkan peran penting dalam membentuk berbagai dunia di tata surya bagian luar. Dengan mempelajari berbagai objek ini, para ilmuwan dapat merekonstruksi peristiwa yang terjadi dalam miliaran tahun yang lalu, seperti membaca pecahan,
dari sejarah kosmik yang telah lama tersebar. Tabrakan ini juga menjelaskan rotasi ekstrim Haumea. Ketika objek besar menabrak Haumea, momentum dari tabrakan tersebut ditransfer ke tubuh Haumea, menyebabkan dunia ini mulai berputar semakin cepat. Rotasi ekstrim ini bertahan hingga detik ini, menjadikan Haumea merupakan objek besar dengan putaran tercepat yang diketahui di tata surya kita. Di tengah kesunyian wilayah sabuk Kuiper, Haumea tidak bergerak sendirian. Haumea dikelilingi oleh sistem satelit dan cincin yang menjadi bukti nyata dari masa lalunya yang penuh dengan peristiwa dramatis. Meskipun Haumea jauh lebih kecil daripada planet raksasa seperti Saturnus, ia tetap memiliki sistem yang sangat kompleks, sesuatu yang dahulu tidak pernah dibayangkan mungkin bagi dunia sekecil itu. Haumea diketahui memiliki dua bulan, bernama Hyakka dan Namaka. Hyakka adalah bulan yang lebih besar, dengan diameter sekitar 310 km dan mengorbit Haumea pada jarak sekitar 49.500 km. Ia bergerak perlahan, membutuhkan waktu sekitar 49 hari untuk menyelesaikan satu kali orbit penuh. Permukaan Hyakka didominasi oleh es air kristalin, mirip dengan Haumea sendiri, menunjukkan asal-usul yang sama. Sedangkan untuk Namaka atau bulan yang lebih kecil, memiliki diameter sekitar 170 km dan mengorbit jauh lebih dekat, dalam jarak sekitar 25.700 km. Dikarenakan jarak yang dekat itu, Namaka bergerak lebih cepat, menyelesaikan satu kali orbit penuh dalam waktu sekitar 18 hari. Orbit Namaka juga sedikit miring dan tidak sepenuhnya sejajar dengan Hyakka, menunjukkan bahwa sistem ini masih membawa jejak ketidakteraturan dari peristiwa masa lalu. Para ilmuwan percaya bahwa kedua bulan ini terbentuk dari material yang terlempar keluar angkasa selama tabrakan besar yang pernah dialami oleh Haumea miliaran tahun yang lalu. Berbagai fragmen es yang tidak sepenuhnya terlepas dari gravitasi Haumea akhirnya berkumpul kembali, membentuk satelit yang kini mengelilinginya. Dengan mempelajari kedua orbit bulan ini, para astronom dapat menghitung massa Haumea secara akurat dan memahami struktur internalnya. Namun, penemuan paling mengejutkan datang pada tahun 2017, ketika para astronom menemukan bahwa Haumea juga memiliki cincin. Penemuan ini dilakukan melalui pengamatan peristiwa okultasi bintang, ketika Haumea melintas di depan sebuah bintang jauh. Selama peristiwa tersebut, para astronom mendeteksi penurunan cahaya yang tidak hanya disebabkan oleh Haumea, tetapi juga oleh struktur tipis yang mengelilinginya. Cincin Haumea mengorbit pada jarak sekitar 2.287 km dari pusat Haumea, tepat di sekitar wilayah ekuatornya. Cincin ini sangat tipis, dan kemungkinan terdiri dari partikel es dan debu yang tersisa dari tabrakan purba atau material yang terlepas akibat rotasi ekstrim dari Haumea. Menariknya, cincin ini berada dekat dengan wilayah resonansi rotasi Haumea, menunjukkan hubungan erat antara rotasi cepat dunia ini dan stabilitas cincin tersebut. Penemuan cincin ini juga menjadikan Haumea merupakan planet kerdil pertama yang diketahui memiliki sistem cincin. Sebelumnya, sistem cincin hanya diketahui mengelilingi planet raksasa, seperti halnya Saturnus, Jupiter, Uranus, dan Neptunus. Penemuan ini mengubah pemahaman ilmiah tentang bagaimana sistem cincin dapat terbentuk, menunjukkan bahwa bahkan dunia kecil di wilayah paling jauh tata surya kita dapat memiliki struktur yang kompleks. Sistem cincin dan bulan Haumea adalah sisa-sisa dari masa lalu yang penuh dengan kekuatan. Mereka adalah fragmen dari peristiwa purba yang membentuk dunia tersebut. Bersama-sama, mereka bergerak dalam harmoni gravitasi, mengelilingi Haumea dalam keheningan kosmik. Haumea bergerak mengelilingi matahari dalam perjalanan yang sangat panjang dan tenang. Untuk menyelesaikan satu kali orbit penuh, Haumea membutuhkan waktu sekitar 284 tahun bumi. Itu berarti sejak akhir abad ke-18
Ketika banyak bagian dunia masih berada dalam masa awal revolusi industri, Haumea bahkan belum menyelesaikan 1 tahun penuh dalam sistem waktunya sendiri. Di dunia ini, 1 tahun bukan sekedar pergantian musim, tetapi sebuah siklus yang melampaui beberapa generasi manusia. Haumea mengorbit dalam jarak rata-rata sekitar 6,45 miliar kilometer dari matahari, atau sekitar 43 satuan astronomi. Pada jarak sejauh ini, cahaya matahari yang mencapai permukaannya telah melemah secara drastis. Matahari tidak akan lagi tampak sebagai cakram besar yang terang seperti di langit bumi, melainkan sebagai titik cahaya kecil yang bersinar di antara berbagai bintang dan langit hitam yang abadi. Cahayanya mungkin cukup untuk menerangi, tetapi tidak cukup untuk menghangatkan permukaannya. Orbit Haumea juga memiliki kemiringan sekitar 28 derajat terhadap bidang orbit berbagai planet utama. Ini berarti Haumea tidak selalu bergerak sejajar dengan planet seperti Bumi atau Neptunus, melainkan melintasi jalur yang sedikit miring seperti pengembara yang bergerak melalui lapisan luar tata surya kita. Orbitnya relatif stabil, tidak mengalami gangguan besar dari planet raksasa, karena jaraknya sangat jauh dari pusat aktivitas gravitasi tata surya bagian dalam. Menariknya, meskipun tahun Haumea berlangsung hampir 3 abad, hari di Haumea justru berputar dengan sangat singkat. Seperti yang tadi saya jelaskan, Haumea berputar sekali setiap sekitar 3,9 jam. Ini menciptakan kontras yang luar biasa antara rotasi yang cepat dan revolusi yang berjalan sangat lambat. Siang dan malam akan datang dan pergi dengan sangat cepat, sementara perjalanan mengelilingi matahari berlangsung dalam kesabaran kosmik yang luar biasa panjang. Dalam kesunyian di wilayah sabuk Kuiper, Haumea mempertahankan ritmenya sendiri, sebuah ritme yang tidak tergesa-gesa, tidak berubah secara dramatis, dan tidak terganggu oleh dunia lainnya. Ia bergerak secara perlahan namun pasti, mengikuti jalur yang telah ditentukan sejak miliaran tahun lalu. Dalam orbit yang panjang dan sunyi, Haumea menjadi pengingat bahwa waktu di alam semesta tidak selalu bergerak dalam skala waktu yang dapat dirasakan oleh manusia, melainkan dalam siklus panjang yang mencerminkan stabilitas dan ketahanan alam semesta. Dari semua itu tadi, Haumea adalah salah satu dunia yang paling unik yang pernah ditemukan oleh umat manusia. Sebuah planet kerdil yang tidak hanya dibentuk oleh gravitasi, tetapi juga oleh rotasi ekstrim dan tabrakan purba yang mengubah selamanya. Ia bukan hanya dunia yang tenang dan bulat, melainkan dunia yang pernah mengalami peristiwa dahsyat, yang memutar tubuhnya hingga kehilangan bentuk alaminya dan melepaskan bagian dari dirinya untuk membentuk bulan, cincin, dan keluarga objek yang kini tersebar di wilayah sabuk Kuiper. Di permukaannya yang tertutup oleh es kristalin, Haumea menyimpan rekaman masa lalu tata surya kita. Setiap lapisan es, setiap fragmen yang mengorbit di sekitarnya adalah saksi dari zaman ketika berbagai dunia masih terbentuk melalui tabrakan dan perubahan besar. Rotasinya sangat cepat, hanya sekitar 3,9 jam, menjadi pengingat bahwa bahkan sebuah dunia dapat dibentuk ulang oleh gerakannya sendiri. Ia adalah bukti bahwa alam semesta tidak selalu membentuk dunia dalam kesempurnaan, tetapi dalam keseimbangan antara kekuatan yang saling bertentangan. Namun kini, setelah miliaran tahun berlalu, Haumea bergerak dalam kesunyian yang stabil. Ia mengorbit matahari setiap 284 tahun, jauh di wilayah dingin yang hampir tidak tersentuh oleh panas dan cahaya. Tidak ada suara di sana, tidak ada perubahan cepat, hanya ritme kosmik yang lambat dan pasti yang telah berlangsung sejak awal waktu. Dalam keheningan itu, Haumea berdiri sebagai pengingat bahwa tata surya ini adalah tempat yang penuh dengan sejarah. Sejarah tentang kekuatan, tentang perubahan, dan tentang ketahanan. Dunia ini menunjukkan bahwa bahkan objek yang jauh dan sunyi memiliki cerita yang mendalam. Cerita yang membantu manusia memahami bagaimana tata surya kita terbentuk dan bagaimana ia berevolusi. Haumea mungkin terus berputar, tanpa henti, tanpa suara, dan tanpa keraguan. Ia tetap setia pada hukum alam
yang telah menentukannya sejak miliaran tahun lalu. Di tepi tata surya kita, dalam dingin yang abadi, Haumea tetap menjadi penjaga sunyi, membawa cerita tentang masa lalu kosmik dan mengingatkan kita semua, bahkan dalam keheningan terdalam alam semesta ini, sejarah masih terus hidup. Di luar orbit Neptunus, tata surya tidak berakhir secara tiba-tiba. Ia perlahan memudar ke dalam wilayah yang semakin dingin, gelap, dan sunyi. Setelah Pluto, terdapat dunia-dunia kecil yang mengorbit matahari dalam jarak ekstrim, bergerak lambat, dan hampir sepenuhnya terisolasi dari dinamika tata surya bagian dalam. Dunia-dunia ini bukan sekedar objek sisa, melainkan arsip kosmik yang menyimpan informasi penting tentang masa awal pembentukan tata surya kita. Salah satu dunia paling menarik di wilayah ini adalah Makemake. Sebagai salah satu planet katai utama di Sabuk Kuiper, Makemake menawarkan gambaran unik tentang bagaimana dunia es dapat bertahan dalam kesunyian kosmik selama miliaran tahun, jauh dari cahaya dan panas dari matahari. Sabuk Kuiper merupakan wilayah luas berbentuk cakram yang membentang di luar orbit Neptunus hingga jarak puluhan satuan astronomi dari matahari. Wilayah ini dipenuhi oleh objek-objek es yang tersisa dari proses pembentukan planet. Tidak seperti planet-planet besar, objek Sabuk Kuiper tidak pernah mengalami pemanasan internal yang signifikan dan kompleks. Makemake merupakan salah satu objek terbesar di wilayah ini. Ia termasuk dalam kategori objek trans-Neptunian klasik yang orbitnya relatif stabil dan tidak terlalu ekstrim dibandingkan dengan dunia-dunia es seperti Eris ataupun Sedna. Meski demikian, jaraknya yang sangat jauh menjadikan Makemake sebagai salah satu dunia paling sunyi yang pernah dikenali oleh manusia. Makemake ditemukan pada tahun 2005, sebuah periode yang kemudian dikenal sebagai salah satu titik paling penting dalam sejarah astronomi modern. Penemuan ini dilakukan oleh tim astronom menggunakan teleskop berteknologi tinggi yang mampu untuk mendeteksi berbagai objek redup di wilayah tata surya bagian luar. Pada masa itu, pencarian benda langit di luar orbit Neptunus mulai mengalami kemajuan pesat, seiring dengan meningkatnya sensitivitas detektor digital dan kemampuan pemrosesan data komputer. Sebelum dekade 2000-an, sebagian besar wilayah Sabuk Kuiper masih merupakan ruang yang nyaris tidak tersentuh secara observasional. Berbagai objek di sana terlalu redup, kecil, dan bergerak terlalu lambat untuk mudah dikenali oleh teleskop generasi sebelumnya. Namun, dengan hadirnya teleskop yang lebih canggih dan metode pencarian sistematis, para astronom mulai menyadari bahwa Pluto bukanlah satu-satunya dunia besar di wilayah tersebut. Makemake pun muncul sebagai salah satu bukti paling kuat bahwa tata surya jauh lebih kaya dan beragam daripada dibayangkan selama itu. Makemake pertama kali terdeteksi sebagai titik cahaya kecil yang bergerak sangat lambat terhadap latar belakang bintang. Gerakan yang lambat ini menjadi petunjuk penting bahwa objek tersebut berada pada jarak yang sangat jauh dari matahari. Setelah dilakukan pengamatan lanjutan dan analisis orbital, para astronom menyadari bahwa objek ini memiliki ukuran yang cukup besar, menempatkannya dalam kategori objek trans-Neptunian terbesar yang pernah ditemukan pada saat itu. Penemuan Makemake tidak berdiri sendirian. Ia muncul hampir bersamaan dengan penemuan Eris dan pengamatan lanjutan terhadap Haumea. Kombinasi dari penemuan-penemuan ini mengguncang pemahaman lama tentang struktur tata surya. Untuk pertama kalinya, para ilmuwan harus menghadapi kenyataan bahwa terdapat lebih dari satu dunia besar di luar Pluto, masing-masing dengan karakteristik yang unik dan orbit yang berbeda. Makemake menjadi bagian dari gelombang penemuan
yang memaksa para astronom modern untuk meninjau ulang definisi planet itu sendiri. Dalam konteks inilah, Makemake memiliki peran historis yang penting. Ia bukan hanya sebuah objek baru, melainkan sebuah simbol dari keterbatasan definisi lama dan awal dari era baru dalam klasifikasi benda langit. Kemudian, ketika International Astronomical Union pada tahun 2006 menetapkan kategori planet kerdil, Makemake secara resmi diakui sebagai salah satu anggotanya. Dengan demikian, Makemake menjadi bagian dari kelompok dunia yang menandai perubahan cara manusia memahami tata surya bagian luar. Nama Makemake sendiri memiliki makna yang mendalam dan tidak dipilih secara sembarangan. Nama ini diambil dari mitologi Rapa Nui, budaya asli Pulau Paskah di Samudra Pasifik. Dalam kepercayaan Rapa Nui, Makemake adalah dewa pencipta atau tokoh sentral yang bertanggung jawab atas penciptaan manusia dan kesuburan alam. Ia dianggap sebagai sumber kehidupan, keseimbangan, dan keberlanjutan dunia. Pemilihan nama ini mencerminkan pendekatan modern dalam penamaan benda langit yang tidak lagi hanya berfokus pada mitologi Yunani ataupun Romawi, tetapi juga mengakui kekayaan budaya manusia dari berbagai belahan dunia. Dalam konteks astronomi, Makemake sebagai dewa pencipta menjadi simbol yang tepat untuk sebuah dunia purba yang terbentuk sejak masa awal tata surya kita dan tetap bertahan hampir tanpa perubahan selama miliaran tahun. Secara simbolik, Makemake mewakili asal-usul. Ia adalah dunia yang lahir dari sisa-sisa material pembentuk planet, sebuah artefak kosmik yang merekam kondisi awal tata surya sebelum berbagai planet besar sepenuhnya terbentuk dan menetapkan orbitnya. Dalam kesunyian dan keterpencilannya, Makemake menyimpan informasi berharga tentang bagaimana materi es dan materi kecil bergabung, berevolusi, atau justru gagal menjadi planet sepenuhnya. Dengan demikian, penemuan Makemake bukan sekedar penambahan satu nama baru dalam katalog astronomi. Ia merupakan pengingat bahwa tata surya kita masih menyimpan banyak rahasia, terutama di wilayah yang paling jauh dan paling sunyi dari matahari. Makemake juga menunjukkan bahwa bahkan di tempat yang nyaris tidak tersentuh oleh cahaya matahari, alam semesta tetap membentuk berbagai dunia dengan sejarah panjang dan makna ilmiah yang mendalam. Makemake memiliki diameter sekitar 1430 km, menjadikannya sedikit lebih kecil dibandingkan Pluto dan Eris, namun tetap termasuk dalam jajaran planet kerdil yang pernah ditemukan di tata surya kita. Ukuran ini menempatkan Makemake sebagai salah satu objek paling dominan di wilayah Sabuk Kuiper, atau sebuah wilayah yang dipenuhi oleh ratusan ribu benda es yang sebagian besar berukuran jauh lebih kecil lagi. Meskipun tidak sebesar planet-planet utama, dimensi Makemake cukup untuk menunjukkan bahwa ia terbentuk dari akumulasi material yang signifikan sejak masa awal tata surya kita. Dari segi massa, Makemake memiliki massa yang lebih kecil dibandingkan Pluto. Perbedaan ini berdampak langsung pada kemampuan gravitasinya dalam mempertahankan gas dan membentuk struktur kompleks di sekitarnya. Permukaan Makemake didominasi oleh lapisan es yang terbentuk dari senyawa volatil, terutama es metana dan etana, serta kemungkinan sejumlah kecil es nitrogen. Komposisi ini memberikan Makemake warna kemerahan pucat yang khas, hasil dari interaksi jangka panjang antara radiasi kosmik dan es hidrokarbon di permukaannya. Radiasi ini secara perlahan mengubah struktur kimia es, menciptakan senyawa kompleks yang menutupi permukaan selama jutaan hingga miliaran tahun lamanya. Berbeda dengan Pluto, Makemake tampaknya memiliki kandungan nitrogen yang jauh lebih sedikit. Perbedaan ini memiliki konsekuensi besar terhadap sifat fisik dan evolusi lingkungannya. Nitrogen merupakan komponen utama yang memungkinkan terbentuknya atmosfer tipis dan sementara pada Pluto. Pada Makemake, rendahnya kandungan nitrogen membuat gas-gas volatil cenderung langsung membeku
dan tetap terperangkap di permukaan sehingga hampir tidak ada atmosfer yang dapat bertahan dalam jangka waktu yang lama. Kemudian, salah satu ciri paling mencolok dari Makemake adalah tingkat reflektivitas permukaannya yang sangat-sangat tinggi. Permukaan Makemake memantulkan sebagian besar cahaya matahari yang mengenainya, meskipun cahaya itu sudah sangat lemah pada jarak hampir 7 miliar kilometer jauhnya. Tingginya reflektivitas ini menunjukkan bahwa lapisan es di permukaan Makemake relatif bersih dan tidak banyak tercemar oleh material gelap seperti debu kosmik atau senyawa karbon berat. Kondisi ini mengindikasikan bahwa permukaannya mungkin mengalami proses pembaruan secara perlahan, meskipun tanpa adanya bukti aktivitas geologis aktif seperti gunung es ataupun retakan besar. Proses pembaruan tersebut kemungkinan terjadi melalui mekanisme yang sangat lambat seperti penguapan dan pembekuan ulang es selama perubahan musim ekstrim yang bisa berlangsung ratusan tahun. Dalam skala waktu kosmik, perubahan kecil ini cukup untuk menjaga permukaan Makemake tetap cerah dan reflektif. Dengan demikian, Makemake bukanlah dunia yang sepenuhnya statis, melainkan sebuah dunia yang berevolusi secara perlahan, hampir tidak terasa oleh pengamatan manusia. Secara keseluruhan, karakteristik fisik Makemake menggambarkan sebuah dunia es yang sederhana namun sangat penting. Ukurannya, komposisi permukaannya, serta ketiadaan atmosfer yang signifikan menjadikannya contoh ideal dari planet kerdil di sabuk Kuiper yang relatif stabil. Dalam kesunyian dan keterpencilannya, Makemake menyimpan informasi berharga tentang bagaimana dunia-dunia kecil terbentuk, bertahan, dan berubah di wilayah terluar tata surya kita. Nah, salah satu aspek paling unik sekaligus paling ekstrim dari Makemake adalah hampir tidak adanya atmosfer. Berbeda dengan Pluto yang masih mampu mempertahankan atmosfer tipis dan sementara, Makemake diperkirakan hanya memiliki selubung gas yang sangat-sangat lemah atau bahkan nyaris tidak ada sama sekali. Kondisi ini menjadikan Makemake sebagai salah satu dunia paling terbuka terhadap ruang hampa di wilayah sabuk Kuiper. Penyebab utama dari ketiadaan atmosfer ini terletak pada kombinasi antara massa Makemake yang relatif lebih kecil dan komposisi kimianya. Dengan gravitasi yang lemah dibandingkan Pluto, Makemake tidak memiliki daya tarik yang cukup kuat untuk menahan berbagai gas ringan dalam jangka waktu yang lama. Selain itu, kandungan nitrogen di permukaannya juga jauh lebih rendah, padahal nitrogen merupakan komponen kunci dalam pembentukan atmosfer pada berbagai dunia es di tata surya bagian luar. Berbagai gas volatil seperti nitrogen, metana, dan etana yang seharusnya dapat membentuk atmosfer akan cepat membeku pada suhu ekstrim Makemake. Suhu permukaannya sangat rendah, membuat berbagai molekul gas kehilangan energi dan langsung mengendap sebagai lapisan es. Akibatnya, setiap upaya alami untuk membentuk atmosfer akan segera gagal karena berbagai gas tersebut tidak mampu bertahan dalam fase gas untuk waktu yang berarti. Kondisi ini menjadikan Makemake sebagai dunia yang benar-benar terbuka terhadap ruang hampa kosmik tanpa lapisan gas pelindung yang dapat meredam radiasi atau menyebarkan cahaya. Jika manusia berdiri di permukaan Makemake, langit di atasnya akan tampak hitam pekat sepanjang waktu. Tidak akan ada warna biru, tidak ada kabut, dan tidak akan ada radiasi cahaya seperti yang terlihat di bumi atau bahkan di Mars. Matahari akan tampak sebagai titik cahaya terang yang tajam, jauh lebih kecil dibandingkan penampakannya dari bumi. Cahaya tersebut cukup untuk menerangi permukaan, namun sama sekali tidak mampu memberikan kehangatan yang signifikan. Bayangan akan tampak keras dan kontras, sementara landscape es di sekitarnya tetap berada dalam kondisi beku yang abadi. Dengan tidak adanya atmosfer, menjadikan Makemake sebagai contoh ekstrim dari dunia es yang tidak ramah bagi kehidupan
seperti yang dikenal oleh manusia. Namun, justru dalam kondisi inilah Makemake menjadi objek ilmiah yang sangat berharga. Ketiadaan atmosfer memungkinkan para ilmuwan mempelajari permukaannya secara langsung tanpa gangguan proses cuaca atau sirkulasi gas, sehingga Makemake berfungsi sebagai laboratorium alami untuk memahami sifat dasar dari berbagai dunia kecil di wilayah tata surya bagian luar. Makemake mengorbit matahari pada jarak rata-rata sekitar 6,9 miliar kilometer, sebuah jarak yang menempatkannya jauh di luar orbit Neptunus dan Pluto. Pada jarak sejauh itu, intensitas cahaya matahari yang diterima oleh Makemake akan sangat lemah. Akibatnya, energi yang mencapai permukaan Makemake tidak cukup untuk mencairkan berbagai es volatil yang menyelimuti dunia ini, sehingga hampir seluruh permukaan Makemake berada dalam kondisi beku ekstrim sepanjang waktu atau bisa dibilang abadi. Untuk menyelesaikan satu kali revolusi mengelilingi matahari, Makemake membutuhkan waktu sekitar 305 tahun bumi. Artinya, sejak ditemukannya Makemake pada awal abad ke-21, dunia ini bahkan belum menyelesaikan 1% dari perjalanan orbitnya. Skala waktu yang luar biasa panjang ini menegaskan betapa lambat dan stabilnya dinamika di wilayah sabuk Kuiper, di mana perubahan terjadi dalam rentan waktu kosmik, bukan dalam hitungan generasi manusia. Selain orbit yang jauh dan lambat, Makemake juga memiliki kemiringan sumber rotasi yang signifikan. Kemiringan ini menyebabkan terjadinya variasi musim yang sangat panjang dan ekstrim. Satu musim di Makemake dapat berlangsung selama puluhan tahun bumi, dengan wilayah tertentu menerima cahaya matahari secara terus-menerus, sementara wilayah lainnya akan tenggelam dalam kegelapan yang berkepanjangan. Namun, berbeda dengan berbagai planet di tata surya bagian dalam, perubahan musim di Makemake tidak menghasilkan fenomena cuaca yang dinamis. Minimnya atmosfer membuat tidak ada awan yang terbentuk, tidak ada angin yang bertiup, dan tidak ada siklus hujan atau salju seperti yang dikenal di bumi. Perubahan musim hanya mencerminkan dalam pergeseran perlahan pola pencahayaan dan suhu permukaan tanpa adanya respon atmosferik yang signifikan. Dalam kondisi ini, Makemake menjadi dunia yang nyaris statis, di mana waktu seolah bergerak sangat lambat. Musim datang dan pergi tanpa suara, tanpa badai, dan tanpa perubahan visual yang dramatis. Orbit dan rotasinya menciptakan ritme kosmik yang sunyi, memperkuat kesan bahwa Makemake adalah salah satu dunia paling tenang dan paling terisolasi di tata surya bagian luar. Bukan sekedar konsekuensi dari jaraknya yang jauh dari matahari atau suhunya yang ekstrim, melainkan cerminan dari stabilitas kosmik yang telah bertahan selama miliaran tahun. Sebagai planet kerdil di wilayah sabuk Kuiper, Makemake berada di lingkungan yang relatif bebas dari gangguan besar sejak masa awal pembentukan tata surya kita. Makemake jarang mengalami tumpukan besar, tidak terpengaruh secara signifikan oleh gaya pasang surut planet raksasa, dan hampir tidak menunjukkan berbagai tanda aktivitas internal yang dapat mengubah wajah permukaannya secara drastis. Kondisi inilah yang menjadikan Makemake sebagai salah satu arsip ilmiah paling berharga di tata surya kita. Permukaannya menyimpan rekaman kimiawi dari era ketika matahari masih muda dan membentuk materi planet yang masih tersebar dalam bentuk es di debu cakram protoplanet. Senyawa-senyawa yang kini membeku di permukaan Makemake seperti metana, etana, dan nitrogen dalam jumlah kecil merupakan sisa langsung dari material primordial yang tidak pernah sepenuhnya mengalami pemrosesan ulang. Berbeda dengan berbagai planet besar yang telah mengalami pemanasan internal, diferenisasi lapisan, dan aktivitas geologis yang kompleks, Makemake
tetap berada dalam keadaan hampir statis sejak dahulu kala. Tidak adanya atmosfer yang signifikan dan minimnya energi internal membuat proses pelapukan berjalan dengan sangat-sangat lambat. Akibatnya, permukaan Makemake tidak terhapus oleh cuaca, erosi, atau siklus geologis yang sangat aktif. Setiap lapisan es dan setiap perubahan kimia yang terjadi di sana dapat bertahan selama jutaan hingga miliaran tahun, bahkan mungkin sampai detik ini. Dengan mempelajari Makemake, para ilmuwan dapat menelusuri komposisi dasar material yang menjadi fondasi pembentukan planet. Data spektral dari permukaannya memberikan petunjuk tentang proporsi berbagai unsur ringan dan senyawa organik sederhana yang tersedia di tata surya saat awalnya. Informasi ini sangat penting untuk memahami mengapa berbagai planet berkembang dengan karakteristik yang sangat berbeda, mulai dari planet batuan di bagian dalam hingga raksasa gas dan dunia es di bagian luar tata surya kita. Selain itu, Makemake juga berfungsi sebagai pembanding alami bagi berbagai dunia lain yang telah mengalami evolusi lebih aktif. Dengan membandingkan komposisi dan kondisi Makemake dengan Pluto, Eris, atau bahkan komet yang berasal dari wilayah luar tata surya kita, para ilmuwan dapat menyusun gambaran yang lebih utuh tentang jalur evolusi berbagai benda langit. Dalam konteks ini, Makemake menjadi semacam titik referensi atau merupakan sebuah standar kosmik yang relatif tidak berubah. Sebagai kapsul waktu kosmik, Makemake menjaga jejak masa lalu dalam kondisi yang hampir tidak tersentuh sama sekali. Makemake membawa informasi tentang lingkungan kimia dan fisika tata surya purba atau sebuah masa ketika berbagai planet masih dalam tahap pembentukan dan struktur sistem planet belum sepenuhnya stabil. Kesunyian Makemake memungkinkan semua pengetahuan tersebut bertahan tanpa gangguan, menjadikannya saksi bisu dari berbagai proses fundamental yang membentuk rumah kosmik manusia, yaitu adalah sistem tata surya kita. Dalam keheningan dan keterpencilannya, Makemake mengajarkan bahwa tidak semua pengetahuan tentang alam semesta ini datang dari dunia yang aktif dan dinamis. Terkadang justru dari berbagai tempat yang paling sunyi dan paling beku, manusia dapat menemukan petunjuk paling murni tentang asal-usul tata surya kita dan sejarah panjang evolusinya. Secara ilmiah, Makemake memiliki peran yang sangat penting dalam memperluas pemahaman manusia tentang keragaman planet kerdil di tata surya kita. Selama bertahun-tahun, berbagai dunia kecil di luar Neptunus sering dipandang sebagai objek sisa yang seragam dan kurang menarik. Namun, keberadaan Makemake menunjukkan bahwa anggapan itu tidak sepenuhnya tepat. Meskipun berada dalam kategori yang sama dengan Pluto ataupun Eris, Makemake memperlihatkan karakteristik yang berbeda secara signifikan, baik dari segi komposisi, atmosfer, maupun evolusi jangka panjangnya. Perbedaan kecil dalam massa dan kandungan unsur volatil ternyata mampu menghasilkan konsekuensi yang sangat besar. Massa Makemake yang sedikit lebih kecil dibandingkan Pluto menyebabkan gravitasinya tidak cukup kuat untuk mempertahankan atmosfer yang berarti. Kandungan nitrogen yang rendah juga semakin memperkuat kondisi tersebut, sehingga Makemake berkembang sebagai dunia tanpa selubung gas yang aktif. Hal ini kontras dengan Pluto, yang meskipun berukuran relatif mirip, masih menunjukkan dinamika atmosfer dan permukaan yang lebih kompleks. Dalam konteks geologi, Makemake juga menunjukkan bahwa tidak semua dunia mengalami evolusi aktif. Minimnya energi internal dan ketiadaan atmosfer membuat proses perubahan di permukaannya berlangsung dengan sangat lambat. Dengan demikian, Makemake menjadi contoh ekstrem dari dunia yang berevolusi hampir tanpa gangguan, memberikan kontras yang sangat tajam dengan berbagai planet yang penuh aktivitas seperti Bumi atau bahkan Mars sekalipun. Keberagaman ini membantu para ilmuwan
membangun berbagai model evolusi planet yang lebih realistis dan inklusif. Di luar makna ilmiahnya, Makemake juga membawa nilai reflektif yang mendalam. Dunia ini mengajarkan bahwa alam semesta tidak selalu diisi oleh peristiwa dramatis, ledakan besar, atau perubahan yang cepat. Sebagian besar alam semesta kemungkinan besar terdiri dari berbagai tempat yang tenang, beku, dan nyaris tidak berubah selama miliaran tahun. Dalam kesunyian itu, waktu berjalan dengan sangat lambat, dan perubahan terjadi dalam skala yang jauh melampaui kehidupan manusia. Jadi, pada intinya, Makemake adalah dunia sunyi yang berdiri jauh di luar orbit Pluto, mengitari matahari dengan tenang dalam perjalanan kosmik yang memakan waktu ratusan tahun. Ia tidak mengenal badai, tidak memiliki atmosfer tebal yang bergerak, dan tidak menampilkan aktivitas dramatis yang mudah menarik perhatian manusia. Di permukaannya tidak ada gemuruh, tidak ada perubahan cepat, dan tidak ada tanda kehidupan seperti yang dikenal oleh manusia. Namun justru, dalam kesederhanaan dan kesunyian inilah nilai sejati Makemake terletak. Sebagai planet Katai di sabuk Kuiper, Makemake adalah saksi bisu dari masa lalu tata surya kita yang sangat jauh. Ia telah ada sejak zaman ketika matahari masih sangat muda dan planet-planet belum sepenuhnya menemukan tempatnya. Selama miliaran tahun, Makemake bertahan dalam kondisi yang hampir tidak berubah sama sekali, menjaga lapisan es dan senyawa kimianya seperti halaman-halaman buku tua yang tidak pernah disentuh. Setiap butiran es di permukaannya juga menyimpan cerita tentang awal mula sistem planet, tentang bahan-bahan dasar yang membentuk berbagai dunia lainnya termasuk bumi tempat kita tinggal. Makemake mengingatkan manusia bahwa ujung tata surya bukanlah kehampaan tanpa makna. Di wilayah yang gelap dan dingin itu, tersembunyi berbagai dunia yang menyimpan kunci pemahaman tentang bagaimana tata surya kita terbentuk dan juga berevolusi. Kesunyian Makemake bukanlah kekosongan, melainkan bentuk stabilitas yang memungkinkan sejarah kosmik bertahan tanpa gangguan. Dalam ketenangan inilah, alam semesta memilih untuk menyimpan ingatannya. Di dunia seperti Makemake ataupun planet jauh lainnya, alam semesta tidak berbicara melalui ledakan, cahaya terang, atau peristiwa yang spektakuler. Ia berbicara melalui keheningan, melalui jarak yang ekstrim, waktu yang lambat, dan perubahan yang hampir tidak kita rasakan. Keheningan ini mengajak umat manusia untuk memperlambat pandangannya, untuk memahami bahwa tidak semua kebenaran hadir dalam bentuk yang mencolok. Makemake berdiri sebagai pengingat bahwa alam semesta jauh lebih luas, lebih tua, dan lebih sabar daripada peradaban manusia. Dan dalam kesunyian abadi di ujung tata surya kita, tersimpan sejarah miliaran tahun yang lalu menunggu untuk dipahami, bukan dengan kebisingan, tetapi dengan rasa takjub terhadap keheningan kosmik itu sendiri. Untuk melanjutkan penjelajahan ini, kita akan lanjutkan untuk memahami dunia dengan orbit yang bisa dibilang paling jauh dari matahari, yaitu adalah Eris. Eris ini tidak hanya jauh, tetapi juga menempuh lintasan orbit yang sangat memanjang, membawanya ke wilayah yang hampir tidak tersentuh oleh cahaya matahari. Eris bukan sekedar planet kerdil biasa. Ia adalah salah satu objek paling masif dan paling jauh yang diketahui mengorbit matahari. Dalam perjalanannya yang panjang dan lambat, Eris menghabiskan sebagian besar waktunya di sebuah wilayah yang hampir menyerupai ruang antar bintang, di mana matahari hanya akan tampak sebagai titik terang yang lemah di langit hitam. Keberadaan Eris mengubah cara pandang manusia memahami batas tata surya kita. Ia menunjukkan bahwa tata surya ini tidak berakhir secara sederhana pada orbit Pluto, melainkan meluas jauh lebih dalam ke wilayah yang dingin, sunyi, dan misterius. Eris adalah simbol dari luasnya domain gravitasi matahari, sebuah dunia
yang bergerak di ambang antara tata surya kita dan kegelapan kosmik. Eris ditemukan pada tahun 2005 oleh tim astronom untuk menambah daftar objek baru dalam katalog astronomi. Namun, penemuan itu justru menciptakan peristiwa yang mengguncang fondasi klasifikasi planet itu sendiri. Pada saat pertama kali diamati, Eris tampak sebagai titik cahaya redup yang bergerak sangat lambat terhadap latar belakang bintang. Namun, analisis lebih lanjut mengungkap sesuatu yang mengejutkan. Ukurannya sangat besar, bahkan sebanding dengan Pluto, dan masanya ternyata lebih besar. Penemuan ini memicu pertanyaan mendasar, yaitu jika Pluto adalah planet, apakah Eris juga planet? Pertanyaan tersebut memicu perdebatan panjang di kalangan para astronom pada waktu itu. Keberadaan Eris tentu menunjukkan bahwa Pluto bukanlah satu-satunya dunia besar di wilayah luar tata surya kita. Ada kemungkinan bahwa masih banyak dunia serupa yang belum ditemukan. Situasi itu pun mendorong International Astronomical Union pada tahun 2006 untuk mendefinisikan ulang istilah planet. Dalam definisi baru itu, Pluto dan Eris diklasifikasikan sebagai planet kerdil. Dengan demikian, Eris tidak hanya menjadi objek astronomi penting, tetapi juga memicu perubahan besar dalam cara manusia memahami struktur tata surya sendiri. Eris adalah salah satu dunia es paling luar biasa yang pernah ditemukan di tata surya kita. Dengan diameter sekitar 2.326 km, ukurannya hampir setara dengan Pluto, menjadikannya salah satu planet kerdil terbesar yang diketahui oleh manusia. Namun, yang benar-benar membedakan Eris bukanlah ukurannya, melainkan masanya. Eris memiliki massa sekitar 27% lebih besar daripada Pluto, menjadikannya planet kerdil paling masif yang diketahui manusia hingga saat ini. Massa besar tersebut memberikan Eris gravitasi permukaan yang lebih kuat dibandingkan banyak objek lainnya di sabuk Kuiper. Gravitasi itu memungkinkan Eris mempertahankan lapisan es volatil seperti nitrogen dan metana di permukaannya, bahkan dalam kondisi suhu ekstrim yang akan membuat gas-gas tersebut menguap dari dunia yang lebih kecil. Dalam arti tertentu, Eris memiliki kekuatan gravitasi yang cukup kuat untuk mempertahankan identitasnya sebagai dunia es yang stabil, meskipun berada di wilayah paling dingin tata surya kita. Permukaan Eris didominasi oleh es metana dan es nitrogen, dua senyawa volatil yang sangat sensitif terhadap perubahan suhu. Observasi spektroskopi modern, termasuk yang dilakukan oleh teleskop ruang angkasa James Webb, telah mengkonfirmasi keberadaan berbagai es tersebut di permukaannya, bersama dengan variasi isotop metana yang menunjukkan proses kimia kompleks yang terjadi selama miliaran tahun lamanya. Lapisan es ini menciptakan permukaan yang sangat cerah. Eris memiliki reflektivitas sekitar 0,96, yang berarti ia memantulkan sekitar 96% cahaya matahari yang mengenainya. Nilai ini juga menjadikan Eris salah satu objek paling reflektif di seluruh tata surya ini. Kecerahan ekstrim tersebut bukan sekedar sifat optik saja, tetapi juga petunjuk penting tentang kondisi permukaannya. Permukaan Eris yang sangat reflektif menunjukkan bahwa Eris kemungkinan tertutup oleh lapisan es yang relatif bersih dan terus diperbaharui. Jika permukaan tersebut tertutup oleh debu kosmik gelap selama miliaran tahun tanpa perubahan, warna akan menjadi jauh lebih gelap. Fakta bahwa Eris tetap begitu cerah menunjukkan bahwa es-es di permukaannya terus mengalami siklus pembekuan dan pengendapan ulang. Proses ini terjadi melalui mekanisme sublimasi dan deposisi. Ketika Eris mendekati matahari dalam orbitnya sangat panjang, sebagian kecil es dapat menyublim menjadi gas tipis. Namun, ketika Eris kembali menjauh, suhu akan turun drastis, dan gas tersebut membeku kembali, turun perlahan seperti lapisan es baru.
Proses tersebut menciptakan semacam salju kosmik yang secara perlahan memperbarui permukaan Eris. Selain itu, suhu permukaan Eris juga termasuk yang paling rendah di tata surya kita. Temperatur di sana diperkirakan berkisar antara -217 hingga -243 derajat Celcius tergantung pada posisinya dalam orbit. Dalam suhu sedingin ini, hampir semua gas membeku menjadi padat. Nitrogen, metana, dan karbon monoksida tidak dapat bertahan lama dalam bentuk gas. Mereka membeku dan akan menjadi bagian dari lanskap es yang membentang di seluruh permukaan Eris. Dalam kondisi seperti itu, atmosfer juga hampir tidak dapat bertahan. Jika atmosfer terbentuk, ia hanya bersifat sementara dan sangat tipis. Saat Eris bergerak menjauh dari matahari, atmosfer tersebut akan membeku dan jatuh kembali ke permukaan. Tekanan atmosfernya diperkirakan juga sangat rendah, jauh lebih tipis dibandingkan atmosfer Pluto, bahkan mendekati kehampaan total. Untuk permukaannya, Eris kemungkinan akan tampak seperti dataran es yang luas, terang, dan sangat sunyi. Tidak akan ada angin yang bertiup, tidak akan ada awan yang bergerak, dan tidak akan ada hujan. Hanya lapisan es yang membeku dalam diamnya memantulkan cahaya matahari yang lemah dari jarak miliaran kilometer. Namun di balik kesunyian itu, Eris adalah sebuah dunia yang dinamis dalam skala waktu kosmik. Permukaannya terus berubah secara perlahan, dibentuk oleh siklus es yang berlangsung selama ratusan hingga ribuan tahun. Dunia ini bukan mati, melainkan bergerak dalam ritme yang sangat-sangat lambat. Sebuah ritme yang hanya dapat dipahami melalui kesabaran ilmiah dan pengamatan jangka panjang. Eris berdiri sebagai contoh sempurna dari dunia es besar yang terbentuk sejak awal tata surya kita. Ia adalah artefak kosmik yang mempertahankan karakteristik primordialnya, terlindungi oleh dinginnya es ekstrim dan jarak yang luar biasa jauh. Dalam keheningan dan dinginnya, Eris menyimpan cerita tentang masa ketika berbagai planet bagian dalam belum sepenuhnya terbentuk dan tata surya masih berusia sangat-sangat muda. Salah satu ciri paling luar biasa dari Eris adalah orbitnya yang membawa dunia ini ke wilayah paling terpencil yang masih berada dalam genggaman gravitasi matahari. Eris tidak bergerak dalam lintasan yang hampir melingkar seperti bumi ataupun Neptunus. Sebaliknya, ia mengikuti orbit yang sangat-sangat lonjong, sebuah jalur elips ekstrim yang membuat jaraknya dari matahari berubah secara dramatis sepanjang waktu. Rata-rata, Eris akan berada sekitar 10,1 miliar kilometer dari matahari atau sekitar 67,7 satuan astronomi. Namun, angka tersebut hanyalah gambaran umum saja. Dalam kenyataannya, Eris terus melakukan perjalanan panjang yang membawanya mendekat dan menjauh dalam siklus yang berlangsung selama berabad-abad. Dalam titik terdekatnya, yang disebut dengan perihelion, Eris akan berada sekitar 5,7 miliar kilometer dari matahari. Bahkan dalam jarak terdekat ini, Eris pun masih jauh daripada Pluto pada sebagian orbitnya. Cahaya matahari yang mencapai permukaan Eris tentu akan sangat lemah, hanya sebagian kecil dari cahaya yang diterima oleh bumi dan kita rasakan. Matahari tidak akan lagi tampak sebagai cakram yang terang, melainkan sebagai titik cahaya tajam di langit yang hitam abadi. Namun, perjalanan Eris tidak terhenti di sana saja. Saat mencapai titik terjauhnya, yang disebut sebagai aphelion, Eris dapat berada hingga sekitar 14,6 miliar kilometer dari matahari, atau hampir 97 satuan astronomi. Dalam jarak ini, matahari benar-benar akan tampak seperti bintang biasa, terang tetapi kecil, tanpa kehangatan yang berarti. Cahaya yang mencapai Eris tentu akan sangat-sangat redup, menciptakan dunia yang hampir sepenuhnya tenggelam dalam dinginnya kosmik. Untuk menyelesaikan satu kali orbit penuh, Eris membutuhkan waktu sekitar 557 tahun bumi. Itu artinya, sejak abad ke-15 di bumi, ketika peradaban manusia
masih berada di era penjelajahan awal, Eris bahkan belum menyelesaikan 1 tahun penuh dalam perjalanannya mengelilingi matahari kita. Selain itu, orbit yang sangat ekstrim ini juga memiliki kemiringan sekitar 44 derajat terhadap bidang orbit planet-planet utama. Kemiringan ini membuat Eris tidak selalu bergerak di jalur yang sama dengan planet lainnya, melainkan naik dan turun melalui wilayah tata surya luar seperti pengembara yang melintasi lapisan kosmik yang sunyi. Sebagian besar perjalanan Eris berlangsung jauh di luar pengaruh langsung berbagai planet raksasa seperti Jupiter dan Saturnus. Ia bergerak dalam wilayah yang hampir tidak terganggu, di mana gravitasi matahari menjadi satu-satunya kekuatan dominan. Tidak ada gangguan besar, tidak ada perubahan mendadak, hanya perjalanan yang stabil, lambat, dan sangat panjang. Orbit ini menjadikan Eris salah satu dunia paling terisolasi yang diketahui. Ia menghabiskan sebagian besar keberadaannya dalam kesunyian yang hampir mutlak, bergerak perlahan melalui wilayah dingin yang menandai batas luar tata surya kita. Dalam perjalanan yang sangat sunyi ini, Eris menjadi pengingat bahwa pengaruh matahari meluas jauh, lebih jauh daripada yang dapat dibayangkan, menjangkau berbagai dunia yang bergerak dalam keheningan selama ratusan tahun tanpa henti. Di tengah kesunyian ekstrim yang menyelimuti Eris, dunia es ini tidak sepenuhnya sendirian. Ia ditemani oleh sebuah satelit alami kecil yang dikenal sebagai Dysnomia. Bulan ini pertama kali ditemukan pada tahun 2005, tidak lama setelah Eris sendiri teridentifikasi. Penemuan Dysnomia menjadi momen yang penting, karena kehadirannya membuka jalan bagi para ilmuwan untuk memahami Eris dengan jauh lebih akurat. Dysnomia mengorbit Eris pada jarak rata-rata sekitar 37.000 km, dengan waktu orbit sekitar 15,8 hari bumi. Jarak ini relatif dekat dalam skala kosmik, memungkinkan Dysnomia tetap terikat kuat oleh gravitasi Eris. Meskipun ukurannya jauh lebih kecil, yang diperkirakan berdiameter sekitar 615 km atau kurang, kehadirannya memberikan petunjuk penting tentang sifat fisik dunia induknya. Melalui pengamatan gerakan Dysnomia, para astronom dapat menghitung massa Eris menggunakan hukum gravitasi. Prinsipnya, semakin cepat dan stabil sebuah bulan mengorbit, semakin besar massa objek yang diorbitnya. Dari pengukuran itulah, para astronom menemukan bahwa Eris memiliki massa sekitar 27% lebih masif daripada Pluto. Temuan itu tentu sangat penting, karena meskipun diameter Eris ini sedikit lebih kecil daripada Pluto, massanya justru lebih besar. Ini berarti Eris memiliki kepadatan yang lebih tinggi, menunjukkan bahwa bagian dalamnya kemungkinan mengandung proporsi batuan yang lebih besar dibandingkan es. Dysnomia juga memberikan petunjuk tentang asal-usul Eris. Banyak ilmuwan percaya bahwa Dysnomia kemungkinan terbentuk dari tumbukan besar di masa awal tata surya kita, ketika berbagai objek besar sering bertabrakan satu sama lain. Tumbukan tersebut dapat melemparkan material ke orbit, yang kemudian bergabung membentuk satelit alami. Proses ini mirip dengan bagaimana bulan bumi diyakini terbentuk miliaran tahun lalu. Menariknya, pengamatan terbaru menunjukkan bahwa Dysnomia ini kemungkinan memiliki permukaan yang lebih gelap dibandingkan dengan Eris. Hal tersebut tentu berbeda dikarenakan Eris merupakan objek yang sangat reflektif. Perbedaan ini menunjukkan bahwa kedua dunia itu mungkin memiliki sejarah evolusi permukaan yang berbeda, meskipun mereka terbentuk dalam sistem yang sama. Keberadaan Dysnomia juga membuktikan bahwa bahkan di wilayah tata surya yang sangat jauh dan sangat dingin, sistem gravitasi yang kompleks masih dapat terbentuk dan bertahan selama miliaran tahun. Ini menunjukkan bahwa proses pembentukan satelit bukanlah peristiwa yang langka, melainkan bagian alami dari evolusi banyak dunia di sana. Dalam kesunyian kosmik yang ekstrim, Dysnomia terus mengorbit Eris tanpa henti sejak miliaran tahun lalu. Ia adalah pendamping setia, saksi bisu dari sejarah panjang Eris, dan bersama-sama keduanya
bergerak perlahan mengelilingi matahari, menjaga keseimbangan gravitasi dalam sebuah harmoni yang sunyi. Eris adalah salah satu dunia yang berdiri di perbatasan antara tata surya kita yang dikenal dan wilayah gelap yang mendekati ruang antar bintang. Ia bergerak dalam orbit yang membawanya sangat jauh dari matahari, hingga mencapai jarak sekitar 14,6 miliar kilometer dalam titik terjauhnya. Pada jarak sejauh ini, matahari tidak lagi mendominasi langit sebagai sumber cahaya yang besar dan juga hangat. Ia hanya akan tampak seperti titik terang yang kecil, lebih menyerupai bintang biasa dibandingkan matahari yang kita kenal di bumi. Namun, meskipun jauh dan redup, matahari masih memegang kendali. Gravitasi matahari tetap menjadi kekuatan utama yang menjaga Eris dalam orbitnya. Ini menunjukkan sesuatu yang mendalam. Pengaruh matahari meluas jauh melampaui planet-planet utama. Bahkan di wilayah yang tampak kosong dan sunyi, matahari masih menjadi pusat yang mengatur gerakan berbagai dunia yang sangat jauh. Eris adalah simbol dari jarak kosmik yang ekstrim. Dunia ini mengingatkan kita semua bahwa sistem tata surya kita tidak berakhir secara tiba-tiba setelah Neptunus ataupun Pluto. Sebaliknya, tata surya ini secara bertahap memudar ke dalam wilayah yang semakin dingin, semakin gelap, dan semakin sunyi. Di wilayah inilah Eris bergerak, sebagai salah satu objek terbesar yang diketahui tetap setia mengorbit matahari. Cahaya yang mencapai Eris tentu sangat lemah, kurang dari 1% cahaya yang diterima dari bumi. Panas yang diterimanya hampir tidak cukup untuk mengubah permukaan esnya. Dunia ini berada dalam kondisi beku yang hampir permanen, terlindungi dari perubahan cepat yang terjadi di wilayah tata surya bagian dalam. Namun justru dalam kondisi ekstrim inilah, Eris memiliki makna ilmiah yang mendalam. Ia adalah sisa dari masa awal pembentukan tata surya kita, sebuah dunia yang terbentuk dari material yang sama dengan berbagai planet lainnya, tetapi tidak pernah berkembang menjadi planet sepenuhnya. Eris tetap berada di wilayah luar, tidak terganggu, tidak berubah secara drastis, dan tidak tersentuh oleh proses yang membentuk dunia seperti halnya bumi. Eris juga mengubah cara manusia memandang batas tata surya ini. Ia membuktikan bahwa tata surya jauh lebih luas daripada pernah dibayangkan sebelumnya. Berbagai dunia seperti Eris menunjukkan bahwa ruang di sekitar matahari tidak kosong, melainkan dipenuhi oleh berbagai objek purba yang bergerak perlahan dalam kesunyian. Jadi, di ujung tata surya ini, jauh melampaui berbagai dunia yang pernah dikenal oleh manusia selama ribuan tahun, Eris terus bergerak dalam kesunyian yang hampir sempurna. Ia tidak bersinar terang seperti planet-planet besar. Ia tidak memiliki badai raksasa, tidak memiliki cincin megah, dan tidak memiliki atmosfer tebal yang dinamis. Namun justru dalam kesederhanaan dan keheningan itulah, Eris menyimpan makna yang luar biasa. Eris adalah dunia yang lahir pada masa paling awal tata surya kita, ketika matahari masih muda dan berbagai planet lainnya belum sepenuhnya menemukan bentuk akhirnya. Selama lebih dari 4,5 miliar tahun, ia tetap berada di wilayah dingin yang jauh, terlindungi dari perubahan besar yang membentuk dunia lainnya. Eris tidak berkembang menjadi planet sepenuhnya, namun juga tidak pernah lenyap. Ia tetap bertahan, stabil, utuh, dan setia pada orbitnya mengelilingi matahari. Dalam perjalanannya yang memakan waktu lebih dari 5 abad untuk satu putaran, Eris mengajarkan manusia tentang arti sebenarnya dari waktu kosmik. Ia menunjukkan bahwa alam semesta tidak selalu bergerak dalam kecepatan yang dapat dirasakan. Sebagian dunia bergerak begitu lambat, begitu sunyi, hingga keberadaannya hanya dapat dipahami melalui kesabaran dan rasa ingin tahu yang mendalam. Eris juga mengubah cara manusia memandang rumah kosmiknya. Ia membuktikan bahwa tata surya ini jauh lebih luas daripada yang pernah dibayangkan oleh manusia.
bahwa di balik orbit berbagai planet yang terang, masih ada berbagai dunia lainnya yang bergerak dalam bayangan, menjaga rahasia masa lalu yang belum sepenuhnya terungkap. Di sana, di ambang kegelapan antara bintang, Eris terus mengorbit matahari tanpa suara. Ia tidak berubah dengan cepat. Ia hanya bergerak, mengikuti jalur yang telah ditentukan sejak awal waktunya. Dan mungkin dalam kesunyian itulah Eris menyimpan pesan paling mendalam bagi manusia, bahwa alam semesta ini tidak hanya terdiri dari cahaya dan gerakan saja, tetapi juga dari keheningan yang panjang, stabilitas yang abadi, dan berbagai dunia jauh yang tetap setia menjaga sejarah kosmiknya. Eris bukan sekedar planet kecil biasa. Ia adalah penjaga sunyi di batas terakhir tata surya ini. Setelah menjelajahi berbagai dunia sunyi tadi, kita akhirnya tiba pada salah satu dunia paling misterius yang pernah ditemukan di tata surya kita, yaitu adalah Sedna. Jika beberapa dunia sebelumnya masih berada dalam wilayah sabuk Kuiper yang masih dikenal, Sedna berada jauh lebih jauh lagi. Ia bergerak di wilayah yang hampir berada di ambang ruang antar bintang. Sedna bukan sekedar objek jauh. Ia adalah salah satu dunia dengan orbit paling ekstrim yang pernah ditemukan mengelilingi matahari. Pada sebagian besar perjalanannya, Sedna berada begitu jauh hingga cahaya matahari yang mencapainya pun sangat redup, bahkan ribuan kali lebih lemah daripada yang diterima oleh bumi. Dalam kondisi itu, matahari kita tidak lagi tampak seperti sumber cahaya yang dominan, melainkan seperti bintang terang di langit hitam yang tidak berujung. Keberadaan Sedna mengubah cara pandang astronom memahami struktur tata surya ini. Sedna telah menunjukkan bahwa wilayah pengaruh matahari meluas begitu jauh lebih dalam daripada yang sebelumnya telah diperkirakan. Sedna bergerak di daerah yang oleh banyak ilmuwan disebut sebagai wilayah transisi antara sabuk Kuiper dan awan Oort, atau sebuah zona terpencil yang hampir belum tersentuh oleh eksplorasi manusia. Dalam kesunyian ekstrem itu, Sedna menjadi salah satu saksi paling purba dari sejarah tata surya ini. Sedna pertama kali ditemukan pada tahun 2003 oleh tim astronom dengan tujuan yang sama seperti beberapa penemuan dunia sebelumnya, yaitu untuk memperlengkap katalog planet. Saat pertama kali ditemukan, Sedna tampak sebagai titik cahaya redup yang bergerak sangat lambat di antara berbagai bintang. Namun, ketika orbitnya dihitung dengan teliti, para astronom menemukan sesuatu yang mengejutkan. Sedna memiliki orbit yang sangat memanjang dan sangat jauh. Dalam titik terdekatnya dari matahari, Sedna berada sekitar 76 satuan astronomi, atau lebih dari 2 kali jarak Pluto dari matahari. Namun, dalam titik terjauhnya, Sedna dapat mencapai jarak sekitar 937 satuan astronomi, atau lebih dari 140 miliar kilometer. Hal tersebut menjadikan Sedna salah satu objek dengan orbit paling luas yang pernah diketahui dalam tata surya kita. Penemuan Sedna pun segera memunculkan pertanyaan besar. Bagaimana mungkin sebuah objek memiliki orbit seperti itu tanpa pengaruh kuat dari berbagai planet raksasa, seperti halnya Jupiter ataupun Neptunus? Beberapa teori menyatakan bahwa orbit Sedna mungkin dipengaruhi oleh bintang yang pernah melintas dekat dengan tata surya kita dalam miliaran tahun yang lalu, atau bahkan oleh planet besar yang belum ditemukan di wilayah luar yang sering disebut sebagai planet ke-9. Dengan demikian, Sedna tidak hanya sebuah objek baru, tetapi juga sebuah petunjuk penting tentang sejarah awal tata surya kita. Sedna memiliki diameter sekitar 995 km, menjadikannya salah satu objek terbesar yang diketahui di wilayah luar tata surya kita setelah planet kerdil utama. Meskipun ukurannya lebih kecil dibandingkan Pluto ataupun Eris, Sedna tetap cukup kuat untuk memiliki gravitasi
yang mampu membentuknya menjadi hampir bulat. Salah satu ciri paling mencolok dari Sedna adalah warnanya yang merah tua. Permukaan Sedna termasuk yang paling merah di tata surya ini, bahkan lebih merah daripada planet Mars. Warna ini kemungkinan disebabkan oleh keberadaan senyawa organik kompleks yang disebut dengan tholin. Tholin terbentuk ketika radiasi kosmik mengubah molekul sederhana seperti metana menjadi rantai karbon yang lebih kompleks. Senyawa ini sering memberikan warna kemerahan pada dunia es di tata surya luar. Permukaan Sedna kemungkinan terdiri dari campuran es air, metana beku, nitrogen, dan senyawa organik kompleks. Suhu di permukaannya diperkirakan sekitar minus 240 derajat Celcius, menjadikannya salah satu dunia paling dingin yang pernah diamati. Dalam suhu se-ekstrem itu, hampir semua aktivitas kimia akan berjalan dengan sangat lambat. Permukaan Sedna kemungkinan tetap tidak berubah selama jutaan hingga miliaran tahun sejak terbentuknya. Orbit Sedna adalah salah satu yang paling luar biasa di tata surya kita. Untuk menyelesaikan satu kali perjalanan mengelilingi matahari kita, Sedna membutuhkan waktu sekitar 11.400 tahun bumi. Ini berarti, sejak akhir zaman es terakhir di bumi hingga saat ini, Sedna bahkan belum menyelesaikan 1 tahun penuh dalam orbitnya. Sedna hanya menghabiskan sebagian kecil waktunya relatif dekat dengan matahari. Sebagian besar perjalanannya dilakukan jauh dari wilayah yang hampir menyerupai ruang antar bintang. Dalam jarak terjauhnya, matahari hanya akan tampak sedikit lebih terang daripada bintang lain. Sedna bergerak dalam kesunyian yang hampir mutlak, jauh dari pengaruh gravitasi dari planet-planet besar. Dikarenakan jaraknya sangat jauh dari matahari, Sedna kemungkinan tidak memiliki atmosfer permanen. Namun beberapa model ilmiah menunjukkan bahwa ketika Sedna berada dalam titik terdekat orbitnya, sebagian kecil es volatil seperti nitrogen atau metana mungkin dapat menyublim, membentuk atmosfer sangat tipis dan bersifat sementara. Ketika Sedna kembali menjauh, atmosfer tersebut akan membeku kembali dan jatuh ke permukaan sebagai salju es. Proses ini tentu akan berjalan dengan sangat lambat, berlangsung selama ribuan tahun. Untuk sebagian besar orbitnya, Sedna kemungkinan berada dalam kondisi hampir tanpa atmosfer sama sekali. Di Sedna, waktu memiliki arti yang sangat berbeda dibandingkan dengan di bumi. 1 tahun berlangsung lebih dari 11.000 tahun. Perubahan musim berlangsung selama ribuan tahun juga. Jika ada manusia berdiri di permukaan Sedna, hampir tidak ada perubahan yang dapat diamati selama seluruh hidup mereka. Langit akan selalu tampak hitam. Matahari hanya akan terlihat sebagai titik cahaya kecil. Tidak ada angin, tidak ada suara, dan tidak ada perubahan cuaca. Hanya kesunyian kosmik yang begitu mendalam. Sedna adalah salah satu dunia paling terpencil yang diketahui mengorbit matahari. Ia bergerak di wilayah yang hampir menyentuh batas antara tata surya kita dan ruang antar bintang. Dunia ini mengingatkan manusia bahwa tata surya ini jauh lebih luas daripada yang pernah dibayangkan sebelumnya. Jadi, di luar orbit berbagai planet utama yang terang, terdapat berbagai dunia sunyi yang bergerak dalam ritme kosmik yang sangat-sangat lambat. Sedna adalah simbol dari jarak ekstrim, waktu kosmik, dan kesunyian alam semesta. Ia tidak bergerak cepat. Ia juga tidak berubah dengan cepat. Namun dalam kesunyian itu, Sedna membawa cerita tentang masa awal tata surya kita, tentang bagaimana berbagai dunia terbentuk, bergerak, dan bertahan selama miliaran tahun. Di sana, jauh di tepi pengaruh matahari kita, Sedna terus mengorbit dalam kesabaran kosmik. Diam, sunyi, namun penuh makna bagi pemahaman manusia tentang alam semesta ini.
Kita telah mencapai akhir. Setelah menjelajahi Pluto, Makemake, Haumea, Eris, hingga Sedna, kita akhirnya sampai pada batas sunyi tata surya kita, sebuah wilayah yang tidak lagi dipenuhi oleh cahaya terang, tidak lagi dipenuhi oleh dunia-dunia besar yang aktif, tetapi oleh berbagai objek es yang bergerak perlahan dalam keheningan kosmik. Di sana, waktu berjalan dengan cara yang berbeda. 1 tahun bisa berlangsung ratusan, bahkan ribuan tahun. Musim datang dan pergi tanpa suara. Matahari tidak lagi tampak sebagai cakram terang yang menghangatkan, melainkan hanya titik cahaya kecil di langit hitam yang abadi. Pluto, yang dahulu pernah dianggap sebagai planet terakhir, ternyata hanyalah gerbang menuju wilayah yang jauh lebih luas. Di luar sana, terdapat Makemake dengan es merah pucatnya, Haumea yang berputar begitu cepat hingga kehilangan bentuk bulatnya, dan Eris yang bergerak dalam orbit panjang di batas jauh pengaruh matahari. Lebih jauh lagi, Sedna mengembara dalam perjalanan yang memakan waktu lebih dari 10.000 tahun, seolah hampir meninggalkan tata surya itu sendiri. Berbagai dunia ini tidak dipenuhi badai besar seperti Jupiter, tidak memiliki lautan seperti bumi, dan tidak menunjukkan dinamika dramatis seperti Mars ataupun Venus. Namun justru, dalam kesunyian itulah nilai mereka berada. Mereka adalah arsip kosmik, sisa-sisa purba dari masa ketika tata surya kita baru terbentuk lebih dari 4,5 miliar tahun yang lalu. Permukaan es mereka menyimpan jejak kimia dari masa awal matahari. Orbit mereka merekam sejarah gravitasi yang membentuk sistem planet. Dan keberadaan mereka mengingatkan kita semua bahwa tata surya ini jauh lebih luas dan lebih kompleks daripada yang pernah dibayangkan sebelumnya selama berabad-abad. Ketika kita memandang berbagai dunia sunyi ini, kita tidak hanya melihat objek yang jauh dan dingin. Kita melihat fragmen dari sejarah kosmik, potongan cerita tentang bagaimana debu dan es di cakram purba perlahan bergabung, bertabrakan, dan akhirnya membentuk rumah kosmik yang kita huni hari ini. Di sana, di tepi tata surya kita, berbagai dunia tadi terus bergerak, tidak tergesa-gesa, tidak berubah dengan cepat. Mereka mengorbit matahari dalam kesabaran kosmik yang melampaui seluruh sejarah peradaban manusia. Pluto, Makemake, Haumea, Eris, hingga Sedna, semuanya adalah penjaga sunyi dari pinggiran tata surya kita. Dan dalam keheningan mereka, alam semesta ini seolah mengingatkan kita semua akan sesuatu yang sederhana namun mendalam. Bahwa bahkan di tempat paling jauh, paling dingin, dan paling sunyi sekalipun, hukum kosmik ini tetap bekerja, sejarah tetap tersimpan, dan keindahan alam semesta tetap hadir, tenang, abadi, dan menunggu untuk dipahami.